menyebarkan hoak. Muhammad tidak punya ajaran, Islam tidak punya agama. Islam cuma mencuplik Quran dari Taurat, dari Injil. Orang Islam tidak punya puasa, puasanya ikut orang-orang Yahudi. Itu yang dilontarkan orang-orang Yahudi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa ya 'ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Insyaallah nanti malam kita sudah memasuki bulan Ramadan. Bulan yang sangat istimewa, penuh rahmat, penuh barokah, penuh ampunan, dan bulan yang sungguh menurut Rasulullah adalah bulannya umat Islam. Asal tahu saja, setiap bertemu bulan Ramadan, sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan yang amalan-amalannya sering kita lakukan itu prima beres. Padahal senantiasa kita melakukannya seringkali tidak beres atau kurang beres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensikapi bulan Ramadan, bulan yang paling bahkan penuh dengan keutamaan. Meskipun tidak masuk dalam Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum adalah 4 bulan yang dimuliakan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tidak termasuk Ashhurul Hurum bulan Ramadan. Tetapi sejak bulan Rajab, 2 bulan sebelumnya, Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda, kalau bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, bulan umatnya, umat Islam, bukan umat yang lain. Di dalam hadis pula yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, setiap hari Nabi senantiasa berdoa. Sejak bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, Nabi setiap hari, setiap saat berdoa. Doanya begini: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban,
dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Jadi kalau kemarin kita sudah berdoa seperti ini setiap hari dan nanti malam kita bertemu dengan bulan Ramadan, pasti doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keistimewaan, keutamaan bulan Ramadan yang belum datang saja. 2 bulan sebelumnya Rasul sudah sering menyebut-nyebutnya. Bahkan hadirin, di bulan Syaban, di bulan terakhir, hari terakhir bulan Syaban, banyak peristiwa penting. Bahkan ada peristiwa-peristiwa yang menggemparkan orang-orang Yahudi. Di antaranya adalah turunnya ayat diwajibkannya kita menunaikan ibadah Ramadan. Puasa Ramadan, perintah diwajibkannya umat Islam menunaikan ibadah Ramadan ini menggemparkan orang-orang Yahudi. Yahudi geger. Kenapa? Karena sebelumnya orang Yahudi selalu mengolok-olok Nabi, selalu menghina, menyebarkan hoax. Muhammad tidak punya ajaran, Islam tidak punya agama, Islam cuma mencuplik Quran dari Taurat dari Injil. Orang Islam tidak punya puasa, puasanya ikut orang-orang Yahudi. Itu yang dilontarkan orang-orang Yahudi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita terima beres, tinggal puasa saja. Nabi dulu perjuangannya berat, diolok-olok, dihina. Nabi sejak bulan Rajab berdoa, bulan Syaban berdoa, Allah baru turunkan ayatnya di bulan Syaban untuk menunaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ayatnya turun di bulan Syaban. Ayat 183 suratnya Al-Baqarah, surat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, sebelum kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kelihatannya sepele perintahnya, tapi Nabi memperjuangkannya sampai berdarah-darah agar mendapatkan kewajiban berpuasa yang puasa berbeda dengan orang-orang Yahudi. Karena kalau sama kita dihina terus, dikira nggak punya ajaran, ikut-ikutan. Kita punya ibadah puasa sendiri yang sangat istimewa. Esok harinya, setelah ayat ini turun, Nabi mengumpulkan para sahabat. Dan Nabi mengatakan, asyamu junnah. Puasa kita istimewa, puasa kita hebat, tidak seperti orang-orang Yahudi, tidak seperti orang-orang ahli kita. Puasa kita luar biasa. Asyamu junnah, puasa kita junnah, puasa kita perisai, benteng. Puasa yang mampu mengantisipasi, mampu menghindari, mampu menghalau kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan berpuasa mau mencuri nggak jadi, lagi puasa. Dengan berpuasa mau ngerasain nggak jadi, lagi puasa. Dengan berpuasa mau marah nggak jadi, lagi puasa. Bahkan ketika dimarahi saja mau melawan, nanti batal sama teman. Puasa itulah puasa kita istimewa. Asyamu junnah, puasa kita perisai, kata Nabi. Perisai dari apa? Dari jinnah. Jinnah adalah musuh kita. Jin-jin yang selalu menggoda kita, melawan kita, membahayakan kita, itu namanya jinnah. Kalau puasa kita beres, junnah kita beres, kita mampu mengalahkan yang namanya jinnah. Dan kalau kita mampu mengalahkan jinnah, apa yang kita dapatkan? Jannah, surga. Itulah rangkaiannya. Asyamu junnah, untuk mengalahkan jinnah dan mendapatkan jannah, surga. Kalau bisa mengalahkan jinnah dan mampu menjadikan puasa kita junnah, perisai. Itu kata Nabi. Maka
Maka puasa kita tidak sembarangan. Nabi penuh perjuangan untuk menghancurkan orang-orang Yahudi dengan puasa yang istimewa, bukan puasa yang main-main. Dan ayat ini turun di ketika bulan Syaban. Peristiwa yang lain yang terjadi di bulan Syaban yang menggemparkan orang-orang Yahudi, di antaranya adalah terjadinya tahwilul kiblat, perubahan arah kiblat. Kita juga terima beres. Sekarang kita sholat menghadap kiblat, menghadap Masjidil Haram, kita terima beres. Nabi dulu tidak. Sepulang dari Isra Mi'raj, Nabi mendapatkan perintah sholat di Mekah 7 bulan lamanya. Sholatnya masih menghadap Masjidil Aqsa, menghadap Yerusalem, kiblatnya orang-orang Yahudi. Nabi hijrah ke Madinah 17 bulan lamanya, ditambah kemarin 7 bulan berarti 24 bulan atau 2 tahun. Nabi masih menghadap Masjidil Aqsa, kiblatnya orang Yahudi. Nabi nggak mantap sholatnya. Nabi ketika sholat 2 tahun lamanya selalu menghadap ke langit, tengok kanan, tengok kiri, lihat-lihat langit. Nabi nggak jenak sholatnya, nggak mantap. Kenapa? Karena tradisi orang Yahudi ketika itu sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, yang waktu itu Masjidil Aqsa adalah peninggalan kaum Saiban, peninggalan kaum Sulaiman, yang menjadikan Masjidil Aqsa kiblatnya sholatnya orang-orang Yahudi itu dijadikan kuil Zahra untuk menyembah dewa Venus, yang dimulai dengan sesembahan menyebarkan minyak-minyak di halaman. Nabi nggak suka, apalagi ada tembok ratapan. Di tembok ratapan itulah orang-orang yang merasa berdoa membenturkan kepala-kepalanya. Nabi nggak suka ibadah seperti itu. Nabi tidak minta langsung kepada Allah, cuma cerita, curhat sama malaikat Jibril. Ya Jibril, aku nggak suka sholat menghadap Masjidil Aqsa. Kata Jibril, apa nggak minta saja langsung kepada Allah? Nabi bilang, pasti Allah mengabulkan walaupun aku tidak minta langsung. Itulah kedekatan Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi-nabi yang lain kalau minta berdoa. Nabi Musa misalnya, Rabbis shrahli sadri, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Nabi Musa minta baru dilapangkan. Nabi Muhammad tidak, belum minta sudah dikasih. Alam nasrah laka sadrak. Kata Allah, bukankah sudah aku lapangkan dadamu? Nabi belum minta, Allah sudah kasih. Itu menunjukkan betapa dekatnya hubungan Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi yakin, walaupun 2 tahun Nabi sholatnya hanya melihat langit, Nabi ingin menghadap Masjidil Haram, tapi Allah pasti kabulkan. Dan tibalah saat yang dinanti-nantikan, terjadinya tahwilul kiblat, perubahan arah kiblat. Yang tadinya sholat menghadap Yerusalem, Masjidil Aqsa, berubah menjadi Masjidil Haram, menghadap Ka'bah, yang sekarang seperti sholat kita yang kita terima beres, walaupun kadang sholat yang tidak beres. Itu dulu perjuangan Nabi. Dan itu terjadi di bulan Syaban, harinya Senin, ketika Nabi ziarah kepada seorang sahabat yang syahid di medan juang, namanya Bishr bin Barra bin Ma'rur, sembari menengok ibunya. Setelah ziarah selesai, saatnya sholat duhur. Nabi berjamaah sholat duhur. Ini pelajaran buat kita. Nabi ketika bepergian silaturahmi, ziarah atau kemana, tiba waktunya sholat, Nabi tidak akan pulang sebelum sholat. Ini pelajaran buat kita. Seringkali kita kebalikan, nanti aja di rumah kan bisa. Nabi tidak, sholat dulu baru pulang. Begitu pula berangkatnya. Kalau Nabi mau pergi, mau ziarah, mau silaturahmi, tiba waktunya sholat, Nabi sholat dulu baru pergi. Kita sering kebalik, nanti aja di sana kan bisa. Nabi tidak, utamakan sholat dulu baru pergi atau baru pulang. Ini pelajaran buat kita. Dan ini terjadi ketika Nabi ziarah kepada sahabat bernama Bishr bin Barra bin Quram. Dan ketika sholat
zuhur berjamaah baru 2 rakaat. Turun ayat. Ayatnya 144 surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Allah perintahkan menghadap kiblatnya berubah. Maka orang ketiga Nabi berubah arah 180 derajat. Yang tadinya sholat yang menghadap Masjidil Aqsa berubah menghadap selatan ke Masjidil Haram, menghadap Ka'bah. Ini terjadi di Masjid Bani Salamah. Karena masjid ini adalah masjid bekas rumahnya Bani Salamah, sahabat Nabi. Kemudian didirikan oleh Ubay bin Ka'ab. Dan sekarang menjadi masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat, yang letaknya sekitar 7 km dari timur laut Masjid Nabawi. Jadi kalau ini misalnya Masjid Nabawi, kira-kira Masjid Qiblatain itu berada di Minomartani, sekitar itu. Maka hadirin yang haji umroh, sempatkanlah sekali-kali mengenal sejarah, mengambil pelajaran dari tahwilul kiblat yang terjadi di Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Kiblatnya 2, menaranya 2, kubahnya 2, mihrabnya juga 2. Tidak ada 2 kiblat. Yang satu Masjidil Haram, kiblatnya kita, umat Nabi Muhammad, rumah ibadah pertama adalah Ka'bah. Sedangkan kiblat yang kedua, kiblat tradisinya orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel, keturunan Nabi Isa, itu kiblatnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kubahnya juga 2. Yang satu kubah milik Masjidil Haram, yang satu Masjidil Aqsa. Menaranya juga 2, yang dihubungkan oleh kawat sebagai transisi peralihan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Mihrabnya juga 2, namanya mihrab ini 2. Tapi yang satu sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab dibuka. Yang dipakai dalam Masjidil Haram, yang dibuka hanya diberi tanda sejarah. Itu aja. Itu Masjid Qiblatain yang mendadak terjadinya peristiwa besar perubahan arah kiblat, yang artinya tidak hanya sekedar fisik berubahnya kiblat, tapi pelajaran buat kita agar kita fokus, konsentrasi kalau kiblat kita adalah Mekah, adalah Ka'bah, termasuk hati kita. Dimanapun kita sholat, arahnya adalah kiblat. Kita gak usah mikir barat dan timur lagi, gak usah mikir utara dan selatan lagi, pokoknya kiblat. Di mana saja kita sholat, arahnya kiblat. Naik kereta ke Surabaya, arahnya kiblat, gak usah mikir timur, yang penting kiblat. Nabi juga dulu begitu. Di atas onta, di atas kuda, Nabi sholat sunnah. Kalau sholat wajib di masjid. Kalau kita beda, kadang kita di kereta, di bis, sholat wajib, karena hampir habis waktunya. Sholat sunnah nggak pernah. Nabi sholat sunnah saja di atas kuda, di atas onta. Di hati kita, jadikan kiblatnya adalah Ka'bah, adalah Mekah, Masjidil Haram. Termasuk pemikiran-pemikiran kita. Apa itu kapitalisme tinggalkan, komunisme tinggalkan, demokrasi tinggalkan. Islam, hanya Islam saja itu aja. Fokus ibadah kita, fokus kiblatnya adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Itu pelajaran seperti yang Allah titipkan kepada Nabi kita, dan Nabi kita menitipkan kepada kita. Kiblatnya adalah itu. Dan peristiwa ini dikenal sebagai nama tahwilul kiblat yang terjadi di bulan Sya'ban. 2 peristiwa besar inilah yang menghebohkan orang-orang Yahudi, yang membedakan kita dengan mereka, termasuk puasa kita. Maka marilah puasa yang diperjuangkan oleh Nabi kita, kita lakukan mulai nanti malam dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, untuk mendapatkan rahmatnya, ampunannya, dan terbebas dari siksa api neraka. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang Yahudi. Sebisa mungkin tidak membatalkan, sebisa mungkin, walaupun ada kemudahan, ada keringanan, boleh membatalkan, ada fidyah, mengganti hari lain. Kalau bisa jangan. Kalau kita buka sejarah, Nabi di bulan puasa malah perang. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Saatnya Nabi berpuasa malah perang. Kita enaknya nggak ada perang. Perang Khaybar terjadi juga di bulan Ramadan. Saatnya puasa, Nabi malah perang. Kita nggak ada perang. Masa batal kalah? Kita
umatnya Nabi, maka mari kita serius berpuasa. Siapa tahu puasa kita besok menjadi puasa yang terakhir. Alhamdulillah min dzalik. Maka jadikan puasa kita puasa yang terbaik untuk mendapatkan rahmat, maghfirah, dan terbebas dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa kita Ramadan adalah mukjizat, keajaiban buat kita, karomah buat para wali, mukjizat untuk Nabi. Jadi keajaiban dari perkara yang gaib menjadi nyata, menjadi perintah, menjadi anugerah, menjadi rahmat, menjadi maghfirah. Itu adalah kewajiban buat kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban apa yang bisa kita dapatkan? Jawabannya ikuti prosesi Ramadan sejak nanti malam sampai Idul Fitri, pasti akan mendapatkan dengan pengalaman yang berbeda-beda. Tiap orang tidak sama. Menurut tingkat keikhlasannya, kemampuannya, dan kebaikannya menjalankan ibadah ini sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi endingnya sama-sama kita berharap mendapatkan rahmat, maghfirah, dan sisi terbaik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa hadimul lazat wa qadius sahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.